Kami yang lain selain daripada kepada Tuhan yang selalu membela, memperhatikan kami, melakukan perkara besar di hadapan kami, dan kami tahu Tuhan tidak ada suatu kekuatan kami, sungguh Engkau sumber pertolongan bagi kami. Kiranya Engkau yang sanggup menolong kehidupan kami, memberikan jawaban bagi kami Tuhan, membantu kami begitu sulitnya apa yang kami alami, tetapi tidak ada yang lain selain daripada Tuhan. Pengharapan kami, sungguh Engkau mampu membuka jalan dari setiap persoalan dan pergumulan kami. Apapun yang kami bawa siang ini kepada Tuhan, kami percaya dan kami yakin Engkau campur tangan untuk membela dan terus memperhatikan kami sekaliannya. Kami akan siapkan hati kami untuk kami diisi oleh firman Tuhan, dan kiranya Tuhan berbicara dalam hidup kami sebagai gembala yang baik, yang menolong kami, menasihati kami, dan melakukan keajaiban bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kembali kesempatan bagi kita pada saat hari ini untuk kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah kita tentunya kalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa bersama-sama, itu karena Tuhan begitu baik yang memberikan perpanjangan umur dalam setiap kehidupan kita sekaliannya. Kita akan segera melihat Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Ya, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 dimulai ayat yang pertama sampai dengan ayat selanjutnya, ya, di mana kita sudah memperingati hari daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang dia sudah mati, ya, berkorban bagi saya dan saudara, untuk dia juga bangkit, ya, sebab Allah yang kita sembah itu, ya, kalau kita datang kepada Tuhan bukan menyembah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang bangkit, ya, mengalahkan maut. Dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan semua musuh sudah dikalahkan di bawah kakinya, yaitu maut. Apapun musuh kita hari-hari ini, kalau Tuhan yang kita sembah yang mati dan dia bangkit, maka semua musuh yang ada dikalahkan. Amin. Itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 kita lihat dalam Alkitab kita, mengapa Yesus lebih baik pergi meninggalkan kita. Mari Injil Yohanes pasal yang ke-16, ya, kita akan mulai, ya, ayat yang ke-4, ya, sampai dengan ayatnya yang selanjutnya. Ya, saya akan baca bagi kita sekalian. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-4, ya. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, perhatikan, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia, kepada Allah maksudnya, ya, kepada Allah yang sudah mengutus itu, yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya-tanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Perhatikan, ini perkataan Tuhan. Apa dikatakan Tuhan? Adalah lebih berguna bagi kamu. Perhatikan itu. Jadi hal ini, ya, tepat kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, ya, jika aku pergi. Jadi waktu Yesus mati, bangkit, dia naik. Ya, sebenarnya berguna juga Tuhan kalau ada di tengah-tengah kita. Tetapi lebih berguna kalau dia meninggalkan murid-muridnya waktu saat itu. Ya, dia pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, perhatikan, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu penghibur. Ya, dia menghibur kita dalam segala kesedihan kita, amin.
Itulah Roh Kudus. Kalau Tuhan tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan. Sampai selanjutnya. Jadi tujuan Yesus meninggalkan kita, lebih baik Dia pergi. Kenapa? Lebih baik Tuhan pergi meninggalkan murid-murid waktu saat itu. Ya, waktu saat itu Yesus ada di dalam dunia, ya Dia mati dan Dia bangkit, tetapi Dia harus pergi. Lebih baik Dia pergi. Kenapa Dia harus pergi? Karena kalau Dia pergi, meninggalkan murid-murid, Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-murid. Jadi kenapa Tuhan harus pergi? Supaya Roh Kudus itu, Roh penghibur itu, Roh penolong itu dicurahkan kepada kita. Jadi Roh Kudus itu bukan punya satu golongan gereja. Ya, jadi kita tidak boleh anti mengatakan itu ciri khas gereja sana, itu ciri khas gereja yang contoh karismatik, mereka itu ya Roh Kudus, bukan. Jadi Roh Kudus itu, Roh penghibur itu pemberian Tuhan setelah Dia meninggalkan murid-murid. Ya, jadi gereja Tuhan itu harus mutlak butuh Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kenapa Roh Kudus itu harus diberikan kepada gereja Tuhan? Ya. Kenapa Roh Kudus itu harus tinggal? Jawabannya di ayat yang ke-9. Mari silakan dibaca, Wita. Silakan, ada mikrofon itu. Dibaca ayat yang ke-8 mulai ya. Ya. Ayat yang ke-8 dibaca. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Iya. Akan penghakiman, karena mereka penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat Ya, menanggungnya. perhatikan itu, masih banyak hal yang kukatakan. Ya. Tetapi sekarang kamu belum dapat. Perhatikan itu, kata-kata belum dapat. Ya. Jadi masih banyak hal-hal yang lain yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan mau kerjakan kepada saya dan saudara, tetapi kita belum dapat menanggung itu semua. Perhatikan, berat itu, berat pergumulan kita, banyak hal yang tidak bisa kita tanggung, banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan, tetapi di ayat ke-13, baca ayat ke-13, apa yang dikatakan selanjutnya, silakan. Tetapi apabila Ia datang, itulah Roh Kudus, terus ya, yaitu roh kebenaran, Roh kebenaran, teruskan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Stop. Mengapa kita butuh Roh Kudus? Karena kalau kita penuh Roh Kudus, perhatikan saya ini, kalau kita diurapi Roh Kudus, maka kita akan mampu menerima potensi kemampuan yang ada dalam diri Allah di dalam diri kita. Amin. Jadi perhatikan murid-murid, waktu mereka bersama dengan Yesus, waktu Yesus meredakan angin ribut, ya potensi itu ada cuma pada Yesus. Murid-murid tidak punya potensi untuk meredakan itu. Ya, waktu Lazarus mati, potensi itu ada pada Yesus. Tapi kalau Dia pergi, potensi itu lewat Roh Kudus itu ada pada kehidupan saya dan saudara. Jadi orang penuh Roh Kudus itu, potensi Allah itu ada dalam dirinya. Kekuatan Allah ada dalam dirinya. Amin. Itu harus. Makanya kenapa kita butuh Roh Kudus? Apa kekuatan Allah yang tidak dimiliki oleh manusia? Potensi Allah itu bagian-bagian kecil, poin-poin kecil yang saya sampaikan. Ya, sekarang kita lihat potensi itu ada pada manusia, ada yang mati dan hidup. Ya, ada orang lumpuh berjalan, itu potensi dari Allah lewat Roh Kudus yang diberikan kepada manusia. Tetapi apa potensi yang ada dalam diri Allah yang tidak dipunyai oleh manusia? Yaitu tadi yang dibaca cerita tadi, yaitu memimpin kita kepada kebenaran. Tidak ada satu kekuatan manusia pun untuk hidup dalam kebenaran selain daripada Roh Kudus yang mampu membenarkan kita. Jadi kalau saudara hidup tetapi tidak mau menerima Roh Kudus, hidupmu tidak akan bisa benar. Roma 3:23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah, dan satu pun tidak ada yang benar. Jadi siapapun manusia, perhatikan saya, kalau dia menolak Roh Kudus, tidak mau dipenuhkan Roh Kudus, tidak mau hidup dalam urapan Roh Kudus, hidupnya tidak akan bisa benar. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Amin. Amin. Roh Kudus itu, ya, Dia pergi. Roh Kudus itu dicurahkan. Itulah potensi yang ada di diri Allah, Roh Kudus. Yang kedua, mari dalam Yesaya, ya, dalam Yesaya pasal yang ke-11. Ya, pertama ini ya, itu tadi kalau kita penuh Roh Kudus kita bisa benar, hidup kita benar, ya, cara bergaul kita benar, cara berpakaian kita benar. Apa yang mampu membenarkan kita? Apa tadi?
Roh Kudus. Itu potensi yang ada dalam diri Allah itu. Saya pun sebagai pendeta belum tentu saya benar. Ya kan? Belum tentu. Karena apa? Karena Roh Kudus yang mampu memberikan suatu kebenaran. Amin. Baca Wid, ayat pasal 11 ayat 1. Coba. Ya. Raja damai yang akan datang. Bagus baca. Ya, Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Iya. Dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya. Roh Tuhan akan ada Roh padanya. Tuhan, Roh Kudus, Roh Tuhan akan ada padanya. Terus. Roh hikmat. Stop, Roh hikmat. Jadi orang yang punya Roh Kudus itu ada hikmat. Amin. Hikmat, tidak habis akal dia. Ayat mencatat, hendaklah kamu tulus seperti ular dan cerdik seperti merpati. Ya kan? Jadi orang, tapi sekarang banyak orang itu cerdik aja, tapi nggak tulus. Ya kan? Karena kalau saudara lihat burung merpatinya sudah dijual dalam Injil Yohanes pasal 2. Ya, makanya orang banyak sekarang hanya cerdik dia, mengotong-otoi terus kerjanya. Amin. Tapi kalau kita punya Roh Kudus ada hikmat kita. Yang terus selanjutnya. Dan pengertian. Ya, sama-sama teman punya pengertian. Kalau ada Roh Kudus kita ini penuh pengertian. Amin. Pengertian. Amin. Pengertian. Lanjut Wid. Ya. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh nasihat, ada keperkasaan, ada wibawa. Terus. Roh pengenalan Ya. dan takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan. Terus. Iya, kesenangannya ialah Stop. takut akan Tuhan. Ini ending terakhir. Roh Kudus itu memberikan kita, membawa kita kepada area takut akan Tuhan. Ini nggak akan bisa saudara temukan di mana-mana. Suka dia, senang dia takut Tuhan. Amin. Ada Roh Kudus, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Bukan takut sama begu. Kita lebih takut sama setan. Iya kan? Tapi senang kita ini takut Tuhan. Takut untuk berbuat dosa. Apa orang yang takut akan Tuhan itu? Takut berbuat dosa. Amin. Benar. Ini area kebenaran. Area takut akan Tuhan. Dua ini. Potensi dari Roh Kudus. Amin. Saya buka satu ayat ya. Dalam Mazmur. Kalau kita sudah benar, hidup kita benar, ya benar dalam pergaulan, ya takut Tuhan, benar untuk beribadah. Mazmur 92 ayat yang ke-13 ya. Kalau hidup kita sudah benar, Roh Kudus ini yang memberikan kebenaran ini. Pasal 92 ayat 13 baca. Orang benar akan bertunas seperti pohon Stop. kurma. Seperti pohon Kurma. Apa ciri dari pohon kurma? Pohon kurma itu, perhatikan saya. Saudara tahu di mana sering kita temukan pohon kurma? Di Arab, di Israel, di padang gurun. Nanti saudara baca kitab Kejadian, waktu Israel berada di padang gurun, ada 70 pohon kurma. Dan saya sudah pernah lihat itu di Israel. Dan 12 mata air, pohon kurma. Waktu saya di Israel, 70 pas. Di Israel apa iklimnya? Di padang gurun ini tepatnya. Apa iklimnya? Tropis itu panas. Oke. Saudara pernah ingat ada lagu mengatakan demikian. Waktu Israel di padang gurun, Tuhan siapkan tiang api dan tiang awan. Tiang api gunanya waktu apa? Untuk menghangatkan mereka pada malam hari. Untuk mendinginkan mereka pada siang, itulah tiang awan. Berarti di Israel, 70 pohon kurma yang ada di Israel itu, dia tidak mengenal iklim. Bisa tumbuh pada panas dan bisa tumbuh berbuah pada musim dingin. Artinya apa? Dan buah kurma itu buah yang manis. Jadi orang yang benar hidupnya itu, hidupnya terus akan bahagia, manis. Tanpa mengenal musim apapun yang terjadi. Amin. Itulah orang yang benar hidupnya. Jadi walaupun bulan tua, kalau benar hidupmu, manis hidupmu, bahagia. Betul? Loh itu kan pohon kurma kan? Jadi pohon kurma itu, amin. Saudara mau enggak bahagia hidupmu terus? Mau tidak kenal musim, amin? Kenapa itu bisa terjadi? Karena benar. Kenapa bisa benar? Karena ada Roh Kudus. Baru yang kedua, lanjut. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Apa ciri pohon aras? Pohon aras ini pohon yang kuat. Kayu aras. Nanti saudara lihat dalam kitab 1 Raja-Raja.
Ini yang dipakai si Salomo untuk membangun bait Allah. Pohon aras. Dan pohon aras ini satu-satunya pohon yang tingginya sampai 25 meter. Tetapi begitu dia diterpa oleh angin, oleh badai apapun, dia tidak pernah goyah. Jadi kalau hidup kita benar, walaupun ada angin, gosip, cacian orang, gak pernah goyah hidupmu. Tetap kuat, teguh hati. Amin. Di parukilon hasusah, tung Yesus haporusaki, sampai di dalam laut surga, diiring Yesus audisi. Tanah lonong doa sohaluga galumbangi tu dia maha porusaki ikon huti op totop jesipatana patanang lonong doa sohalugan galumbangi dunia maha porusak ikon hutio ikon hutio toto Yesus lagi ikon hutio ikon hutio toto Yesus